Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jengang Keliani dari kelas pagi A dengan NIM 1911511121 akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai aliran sistem informasi pengajuan rujukan. Sistem rujukan adalah sistem yang dikelola secara strategis, proaktif, pragmatif, dan koordinatif untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang paripurna dan komprehensif bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah nama sistem manual, yaitu surat rujukan. Yang kedua, permasalahan pada sistem. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi yaitu pada bidang kesehatan yang saat ini memanfaatkan teknologi komputerisasi guna menunjang sistem informasi kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Poin yang ketiga adalah ide untuk mengembangkan dengan sistem komputerisasi adalah sistem informasi rujukan pasien menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Selanjutnya, aliran sistem informasi awal pada sistem rujukan. Dimulai dari pasien menceritakan keluhan pada petugas rekam medis, lalu petugas rekam medis menulis data dan keluhan pasien, mengecek tekanan darah, kemudian menyimpan hasil rekam medis sementara di meja dokter. Lalu dokter memanggil pasien untuk masuk ke ruang dokter. Kemudian dokter memeriksa pasien, dokter mendiagnosis pasien dan apakah pasien membutuhkan rujukan ke rumah sakit atau tidak. Jika tidak, maka dokter memberikan resep kepada pasien, lalu pasien membawa resep dan memberikan kepada apoteker dan melakukan pembayaran. Dan jika iya, maka dokter memberikan informasi kepada kepala klinik, lalu kepala klinik menandatangani surat rujukan dan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, aliran sistem terkomputerisasi dari sistem rujukan. Dimulai dari poliklinik menerima surat rujukan dan memberikan kepada tugas pelayanan. Lalu, petugas pelayanan menginput data dan mengolah ke dalam Microsoft Visual Studio 2010, lalu mencetak laporan. Laporan pelayanan rujukan diberikan kepada kepala tata usaha, lalu kepala tata usaha memberikan kepada kepala klinik mengkonfirmasi dan diberikan kepada kepala tata usaha. Diagram konteks mengenai sistem informasi pelaporan rujukan pasien. Jadi, dari diagram konteks tersebut terdiri dari dua entitas. Yang pertama adalah petugas rekam medis dan yang kedua adalah kepala klinik. Dari entitas tersebut, berdasarkan data yang sudah dianalisa sebelumnya, maka petugas rekam medis akan memberikan data pasien, data dokter, data rujukan, dan data petugas ke dalam sistem informasi pelaporan rujukan pasien. Dan laporan rujukan pasien akan diberikan kepada kepala klinik. Lanjut dengan data flow diagram di FD level 0. 1.0 untuk proses login, 2.0 proses kelola data petugas, 3.0 proses kelola data pasien, 4.0 proses kelola data dokter, 5.0 proses kelola data rujukan, dan 6.0 proses laporan. Petugas rekam medis memberikan data user kepada proses 1.0, yaitu proses login, kemudian akan menghasilkan user. Selanjutnya, yaitu proses 2.0, kelola data petugas. Petugas rekam medis memberikan data petugas. Proses 3.0, kelola data pasien. Petugas rekam medis memberikan data pasien kepada proses 3.0, yaitu kelola data pasien dan akan menghasilkan output data pasien. Kemudian petugas rekam medis akan memberikan data dokter kepada proses 4.0, yaitu kelola data dokter yang akan menghasilkan arsip data dokter. Petugas rekam medis akan memberikan data rujukan kepada proses 5.0, yaitu kelola data rujukan.
Selanjutnya, arsip data rujukan pasien diberikan kepada proses 6.0, yaitu proses laporan yang akan diberikan kepada kepala klinik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem terkomputerisasi pada sistem rujukan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.